Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. Ten dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah Agama adalah Sistem. Kami coba mengurai agama dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Sudut pandang yang lain disampaikan oleh Nabi, agama adalah makrifat. Awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat. Tapi kali ini Mr. Ter mengurai agama dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu agama adalah sistem. Sistem berarti polanya jelas, urutannya jelas, syarat rukunnya jelas, garansinya jelas, ya. Jalan dan caranya juga jelas. Makanya agama selalu ada rasul, ada wasilah dan kitab. Jelas ya? Jelas. Allah maha pasti, jalannya pun pasti, semuanya jelas, semuanya pasti. Kalau kita bisa membaca pola, direct, flow daripada agama, maka kita bisa ketemu kesimpulan yang sama, pola yang sama, jalan yang sama, cara yang sama, guru yang sama. Tapi kalau kita nggak ketemu itu, pasti kita akan terkotak-kotak, merasa benar sendiri, yang lainnya salah. Makanya saya misalnya menyampaikan seluruh agama itu sami mawon. Hanya saja berbeda-beda sesuai dengan zaman dan kondisi existingnya masing-masing. Tapi jangan jangan samakan Nasrani dahulu, Buddha dahulu dengan Islam zaman sekarang, beda. Tapi Nasrani zaman dahulu, Buddha zaman dahulu ya, dan Islam zaman sekarang ya, sesuai zaman masing-masing itu sami mawon. X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Nilainya sama dengan 100% atau 1. Jelas ya? Dan agama pun diperbaiki, terakhir disempurnakan, berarti bahan bakunya adalah sama. Nah, kali ini saya sebut sistem, pola, jalannya, kitabnya, gurunya, syarat rukunnya, garansinya, variabel, parameter, rumusnya, semuanya sama. Nah, ketika kita belajar agama, kita harus temukan itunya dulu sebetulnya, polanya itu dulu. Kalau kita lewati sistemnya, maka ada garansinya. Makanya ya, kalau di perusahaan atau apa, kan ada SOP, betul nggak? Kalau SOP-nya sudah dilewati, on guarantee nggak itu? On guarantee ya. Nah, makanya ada, garansi itu berlaku ketika ada syarat rukun atau rukun syarat, betul ya? Betul. Yang tercover garansi atau yang mendapatkan garansi
adalah yang melewati syarat rukun atau rukun syarat. Nah, Islam seseorang akan tergaransi jika melewati rukun syarat Islam atau disingkat rukun Islam. Betul nggak? Iman seseorang mendapatkan garansi atau terjamin tergaransi ketika melewati rukun syarat iman atau disingkat rukun iman. Jika nggak melewati prosedur rukun syarat, maka Islamnya tergaransi nggak? Tidak. Tidak, alias di luar kandang, di luar sistemik, betul ya? Betul. Nah, demikian juga iman seseorang harus lewat rukun syarat iman dan rukun syarat Islam. Jelas ya? Nah, ketika diurai, ternyata banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak lulus rukun syarat Islam. Demikian juga imannya. Baru syahadat, ternyata nggak ada yang benar, gitu. Nah, kalau rukun syarat Islam yang pertama nggak sah, kira-kira Islamnya sah nggak? Tidak. Nah, ibarat naik anak tangga, jika kau menuju lantai ke atas, kau nggak bisa naik ke lantai berikutnya, lantai di atasmu, bisa nggak sampai ujung? Tidak. Nggak bisa, ibarat anak tangga. Jika kau nggak bisa tergaransi ya memenuhi rukun syarat Islam, rukun pertama atau syahadat, bisa nggak sholat? Tidak. Nggak mungkin. Kalau kau nggak lewati rukun syarat syahadat, sholat, kira-kira bisa zakat? Tidak. Nggak mungkin, ya. Puasa? Tidak. Apalagi haji? Apalagi ya. Jelas ya? Jelas. Inilah yang kami sebut sistem. Kalau nggak ada pola sistem, berarti bebas aur-auran. Nyatanya ada nggak kitab suci? Ada. Berarti ada aturan main ya? Ada. Ada syarat rukun ya? Ada. Ada pola yang sama ya? Ada. Nah, inilah orang yang nggak tahu. Ada rukun syarat, cara, aturan main yang harus dilewati. Orang sekarang asal sholat tuh, iya kan? Iya. Tapi apakah kau kenal Allah? Enggak. Makanya kata Nabi, tidak sah sholat seseorang jika belum kenal akan siapa yang disembah. Betul ya? Betul. Nah, berarti semua harus jelas tuh ya. Agama itu harusnya terang benderang ya. Alif Lam Mim kitabnya ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Samar aur-auran apa terang benderang? Yang benar. Terang benderang ya. Bahkan Allah pun ya yang di Malik Yaumiddin itu terwakili dengan utusan yang terang benderang, wujud zahir. Betul enggak? Betul. Kitabnya yang qadim ada mushafnya yang zahir. Kurang apa coba? Nah, tapi sayang orang nggak bisa membaca pola ini karena tertutup hijab. Nah, ketika kita membaca pola general ya, di baliknya Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Islam, sama nggak sebetulnya? Sama. Sama. Ya, kitabnya sama nggak? Sama. Sama. Rasulnya sama nggak? Sama. Sama. Tapi yang telah bisa membaca pola general ya, makanya itu disebut sistem. Tapi kalau orang hanya bisa membaca item, wah, pasti merasa benar sendiri. Makanya ada rukun syarat Islam, ada rukun syarat iman. Apa sih rukun? Pondasi saka guru. Yang jika itu runtuh, maka bangunan Islammu juga
Buyar. Jadi syahadat itu bukan ucapan. Rukun Islam bukan ucapan. Orang kan tahu sekarang kan cuma hafalan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kapan itu menjadi rukun syaratnya? Itu kan? Nah, coba ya. Orang mau daftar tentara. Kan ada rukun syarat, ada enggak? Tingginya ada enggak? Ada. Umurnya ada enggak? Ada. Pendidikannya ada enggak? Ada. Kalau tidak memenuhi rukun syarat tadi, bisa lolos uji seleksi? Iya. Enggak mungkin. Nah, kenapa enggak ada yang berpikir apakah rukun Islam itu sudah benar? Betul kan? Betul. Sholat ya coba ya. Bagaimana cara mengingat Allah yang lain saya kamu sendiri saya itu? Apanya Allah yang kau ingat? Gak bisa jawab. Gitu kok sholat. Syahadat. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Allah dan Rasul. Sudah pernah ketemu? Begitu kok ngaku Islam, ya. Rukun syarat sudah nggak memenuhi. Coba ya kalau masuk akabri ya, kan minimal 165. Nah, ada orang tingginya 160, bisa lolos seleksi. Tidak. Apa nggak ada peluang kemungkinan? Tidak. Nggak ada, betul nggak? Kalau nggak memenuhi rukun syarat, nggak ada peluang sama sekali, betul nggak? Betul. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Jelas? Nah, orang sekarang ngaji teori aja. Rukun Islam tahu hafalannya aja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, udah. Apa tuh syahadat prakteknya? Ternyata nggak memenuhi rukun syarat. Kafir nggak mereka? Kafir. Kafir ya. Banyak loh ulama-ulama masih kafir, nggak ngerti apa-apa itu. Nah makanya ada pola yang sama ya, bahwasanya agama itu ma'rifatullah. Allah pun hanya mengaku ilmu yang hakul yakin, bukan ilmu yakin atau ilmu yakin, bukan pengetahuan. Pengetahuanmu ya, walaupun kau punya pengetahuan setinggi langit, tapi belum pernah kau alami, tidak melewati rukun syarat tadi, gak diakui Tuhan ya. Saya tanya, ulama-ulama di mimbar itu yang diomongkan benar apa salah? Benar. Itu dari Quran itu enggak? Benar. Tapi masalahnya benar mereka diakui Tuhan enggak? Tidak. Tidak. Oh, enggak pernah dialami itu kan? Betul. Aneh ya. Benar tapi enggak diakui Allah kan? Sayang enggak? Sholat juga nggak nyambung, nggak diakui Allah. Zikir nggak diakui Allah, kan sayang. Jadi sekarang ini kerusakan di mana-mana ya, karena tidak memenuhi rukun syarat. Nah, pola yang sama sebetulnya. Ada Rasul, ada kitab, ada wasilah. Itu yang diingkari sama orang sekarang itu. Agama mana yang nggak ada itunya coba? Semuanya ada. Tapi itu yang mau diingkari. Karena nggak tahu. Padahal bunyinya kan kita disuruh nyari, itu kan? Wabtagu dan wasilah. Berarti nyari, berarti ada tapi nggak otomatis kau tahu, betul nggak? Makanya harus kau cari. Wabtagu, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri munajat kepada Allah Ta'ala. Nah, wasilah adalah berupa gelombang penghubung ya, yaitu nur ya, antara yang di ars Allah Ta'ala dan yang dibawa oleh wakil utusannya, itu enggak? Betul. Nah, gelombang itu di dunia ada yang bawa enggak? Ada. Siapa? Utusan tadi. Maka kau disuruh mencari jalan wasilah, otomatis kau cari juga Rasul pembawa wasilahnya, itu enggak? Betul. Kenapa enggak ada nyari Rasul zaman ini? Brengsek kayak itu. Brengsek. Nggak percaya, dalilnya ayatnya banyak, tapi diakui nggak mereka? Quran nggak dipercaya karena apa? Nggak cocok dengan rasionalannya. Mereka nggak nyari. Nah kalau nggak nyari nggak bakal ketemu ya. Iya.
Nah, sayang sekali ya. Jadi Islam sudah rusak ya separah-parahnya ya. Ya mungkin cuma kita doang aja ya yang di lingkaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ya di bawah guru mursyid kita. Yang lainnya wah payah sekali ya. Teler semua, mabuk semua itu ya. Mabuk semua tuh, makanya sama kita, nggak ada apa-apanya tuh. Dibilang orang sombong nggak apa-apa ya kita ya. Nggak apa-apa, saya nggak perlu pujian kok. Saya dibilang sombong nggak masalah. Saya mending samakan apa adanya ya. Di luar sudah nggak ada yang ngerti agama ya. Makanya nggak ada yang membedah agama secara ilmiah, sistematik. Polanya itu jelas semua. Nah kalau nggak ada Rasul, nggak ada wasilah, nggak ada sambungan dengan Allah. Sholat ya, itu kan sholat dari praktek teori gitu kan, orang sholat orang di luar. Ya. Nah tapi ya dia mempraktekkan teori, tapi kalau dia nggak ketemu cara dan jalannya, bisa nyambung sama Allah. Tidak. Di mana-mana banyak orang zikir ya, betul ya? Nah kalau nggak ketemu jalan dan caranya, maka zikir sekarang jadi zikir delembeng itu menjadi amalan zikir yang bunyi-bunyian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya bukan ya? Menjadi menyebut. Padahal zikir itu ingat, kan? Nah, apanya Allah yang kau ingat? Oh dia laisa kamu sendiri saya, betul kan? Kalau nggak clear di situnya, ya, laisa kamu sendiri saya itu adalah aku Allah tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Berarti nggak bisa dibayangkan. Nah kira-kira kalau nggak bisa dibayangkan, bisa diingat? Tidak. Nggak mungkin. Tapi mengingat itu terjadi kalau ketemu interaksi dengan panca inderamu. Maka laisa kamu sendiri saya itu gugur. Kenapa? Telah berinteraksi dengan panca inderamu. Ya berarti dengan panca inderamu berarti Allah yang di dunia apa Allah di atas? Dunia. Allah di dunia. Itu wakilnya Allah atau Allahnya? Wakilnya Allah. Tapi dia betul nggak mewakili Allah di dunia? Betul. Jelas. Maka yang kau ingat adalah wujud atau wajahnya. Cocok kan dengan surat Al-An'am 79? Cocok. Ini wajah tuh wajah. Nah, kalau nggak pernah berinteraksi dengan panca inderamu, bisa kau ingat? Tidak. Gak mungkin. Nah, terus bagaimana nasibnya orang yang dilebih dikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mempraktekkan teori ya, katanya ya, dikir la ilaha illallah akan begini ya, teori kan. Ya. Tapi kalau nggak tahu cara praktek dan jalan dan caranya, bisa nyambung. Ya. Logika saja ya. Pak Aden bisa masak. Nah, misalkan yang lain dah, misalkan jangan. Bang Teguh bisa masak. Misalkan nggak bisa ya, misalkan ya. Kemudian saya suruh masak rawon. Teorinya rawon itu bumbunya ini ya. Kemudian nggak tak kasih tahu caranya dan jalannya. Dia masak, tapi dengan interpretasi daripada teori. Saya tanya, bisa nggak bikin rawon enak? Tidak bisa. Jelas? Teorinya sudah hafal tahu, tapi kemudian harus meningkatkan ke caranya, praktek dan jalannya, betul ya? Itu baru rawon. Apalagi sholat, apalagi zikir, betul gak? Itu harus clear dulu di depan. Apa? Sistemnya. Kalau sistemnya ketemu, bahan baku masuk reaktor, keluarnya jadi barang jadi nggak? Jadi. Kalau manusia ya,
menuju Allah, kalau nggak tahu alamatnya, arah tujuan, jalan dan caranya, bisa sampai Tuhan nggak? Tidak. Walaupun dia kiai, Tidak. ulama, Tidak. haji, Tidak. profesor, Tidak. dokter, Tidak. nggak mungkin dong nggak ketemu tujuan, arah tujuan, jalan dan caranya. Tapi kalau kau ketemu tujuan, jalan dan caranya, melewati syarat rukunnya, dari kemudian kamu maju saja lewat jalan itu, sampai tujuan nggak? Sampai. Itulah sistem. Kita nggak perlu pengetahuan, nggak perlu apa saja. Yang kau temukan, yang kau harus temukan adalah dapatkan sistemnya itu. Lewati rukun syaratnya, kemudian kau harus tahu jalan dan caranya, kamu harus tahu arah tujuanmu. Selesai kalau lewat saja. Hidupmu seperti air yang mengalir. Kau tinggal ngikuti jalan saja, sampai tujuan nggak? Sampai muara nggak air itu? Sampai muara. Jelas ya? Jelas. Inilah yang kenapa orang mengira agama itu prestasi. Bukan. Nggak perlu pinter. Nabi nggak baca, nggak bisa baca, nggak bisa tulis lah. Tapi Nabi lewat sistem. Nabi Muhammad ya. Nabi Isa, apakah lewat prestasi atau lewat sistem? Sistem. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad belajar cara mengenal Allah dulu atau ritual ibadah dulu? Cara mengenal Allah dulu. Nah, beliau belajar mengenal Allah dulu ya, baru kemudian ritual, betul kan? Betul. Nah, beliau mengajarkan agama dengan cara mengenal Allah dulu atau ritual? Mengenal Allah. Mengenal Allah dulu ya. Yaitu lewat apa? Baiat, tahlil zikir, syuruk dan ubudiyah, mengemban visi misi ketuhanan. Jadi bukan dengan teori, betul nggak? Betul. Nabi apakah belajar dengan membaca kitab Taurat, Injil, Zabur? Tidak. Ngaji kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani? Tidak. Belajar agama Nasrani, Yahudi atau Majusi? Tidak. Sama sekali enggak ya. Tapi Nabi lewat sistem. Betul ya? Betul. Nah, beliau belajar lewat sistem. Apakah beliau mengajarkan agama lewat teori? Juga enggak. Tapi beliau mengajarkan agama juga lewat sistem. Janganlah engkau mati sebelum terikat baiat di lehermu, maka matimu mati jahiliyah. Hadis ya. Nah, kemudian ada orang nanya, baiat itu kan nggak jelas, itu kan apa? Dalilnya ada nggak? Ada. Berarti Nabi mengajarkan lewat baiat ya. Dan juga ada ayat yang lain ya. Dahulu Bani Israel selalu ditemani Nabi. Setiap nabinya wafat, maka akan diteruskan digantikan dengan nabi yang lain. Bla 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 ya. Kemudian ada sahabat nanya kepada Nabi, bagaimana apa yang aku lakukan di zaman setelah engkau ya Rasulullah? Baiatlah akan khalifahku yang pertama, betul nggak? Kemudian baiatlah sama yang kedua, yang ketiga. Artinya apa? Khalifah ada banyak kan nantinya? Banyak. Ada banyak. Dan khalifah di zaman sendiri apa zaman lalu toh? Zaman sendiri. Kalau kita terdogma kan, di luar banyak terdogma. Seolah-olah Rasul itu hanya ada Nabi Muhammad, itu enggak? Di situ ada baiatlah akan khalifahku, itu enggak? Yang pertama, dan yang kedua, yang ketiga, keempat. Berarti di zamanmu, di akhir zaman, ada enggak khalifah? Ada. Kan disuruh baiat enggak? Suruh. Baiatnya kepada khalifah yang di zaman sendiri atau khalifah atau kepada Nabi Muhammad? Zaman sendiri. Kepada khalifah yang di zamanmu sendiri. Clear ya? Itu Quran loh ya? Itu Quran. Jelas ya? Nah berarti Nabi Muhammad mengajarkan lewat pengetahuan atau lewat sistem? Sistem. Karena Nabi nggak ada cerita
membuat pesantren ceramah. Betul enggak? Betul. Nabi tidak ada cerita mengajarkan Quran yang tulisan. Betul enggak? Betul. Bahkan Quran belum dimusahkan. Betul enggak? Betul. Berarti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa proses agamanya karena beradaptasi dengan sistem mengenal Allah terlebih dahulu. Betul enggak? Betul. Dan beliau mengajarkan kepada umatnya juga dengan sistem mengenal Allah terlebih dahulu, bukan dengan ritual, bukan dengan teori pengetahuan, tapi dengan sistem. Karena lewat sistem, jika kau lewati sistemnya, outputnya jelas ya? Jelas. Jelas. Sistem itu apa? Item-itemnya ya, rukun syarat, tujuan, jalan, cara, proses, kiblat dan sebagainya. Betul nggak? Kalau itunya sudah terpenuhi, tergaransi nggak? Garansi. Jika kau lewati sistemnya, outputnya pasti makrifat nggak? Marifat. Kecuali kau nggak lolos lewat sistem, ujungnya makrifat nggak? Nggak Ya. mungkin. Jelas ya? Jelas. Inilah yang kami sampaikan ya. Ta'lim ma'rifat adalah menyampaikan agama lewat sistem yang sangat ilmiah. Kami sama sekali tidak menyampaikan teori pengetahuan, tapi kami menyampaikan caranya praktek, yaitu lewat sistem metodologi. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.